Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK, Lili Kurniawan mengunjungi pengungsi korban dampak bencana banjir di Siau, Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu, 7 Januari 2026, malam. Ia datang bersama pihak BNPB yang diwakili oleh Deputi Bidang Pencegahan BNPB Pangarso Suryotomo, beserta rombongan. Setelah menyerahkan bantuan yang diterima oleh dua wakil dari para pengungsi, ia dan Pangarso menyempatkan diri bercengkrama dengan para pengungsi untuk mengetahui apa saja yang mereka butuhkan. Kepada awak media, ia mengatakan pihak Kemenko PMK akan merencanakan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir, seperti sekolah dan puskesmas yang rusak, akan dilakukan perbaikan, terang dia. Selain itu, ada juga rencana untuk meningkatkan sektor ekonomi masyarakat, misalnya dengan mendorong mereka untuk bekerja lagi dan mendapatkan penghasilan. Mungkin melalui pasar tradisional atau tempat-tempat perekonomian lainnya, ujar dia. Langkah selanjutnya akan dilakukan secara lintas sektor untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Keamanan dan ketertiban juga jadi prioritas dengan bantuan TNI dan Polri. Rencana Kamis, 8 Januari 2026, akan dilakukan survei lapangan untuk menentukan langkah selanjutnya, terang dia. Untuk rumah-rumah yang rusak berat atau hilang, ada kemungkinan akan dilakukan relokasi ke tempat yang lebih aman. Jadi tugas DAI pemerintah Sitaro selanjutnya akan mencari lahan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan jauh dari sumber penghidupan mereka. Ini jadi salah satu indikator penting dalam proses relokasi, ujar dia. Dirinya menyebut, semua pihak termasuk pemerintah pusat siap membantu para korban terdampak bencana. Tadi sudah ada pertemuan dengan pengungsi, dan mereka diberikan harapan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah pusat, siap membantu mereka, pungkasnya. Ada gereja yang rusak akan kita perbaiki, ada sekolah yang rusak akan kita perbaiki, atau ada puskesmas yang rusak gitu ya. Kemudian juga sektor ekonomi. Mereka supaya mendapat penghasilan lagi, bekerja lagi, ini akan didorong. Apakah nanti melalui pasar tradisional atau tempat-tempat perekonomian yang lainnya. Dan juga lintas sektor. Lintas sektor ini kita lakukan untuk memastikan bahwa bencana itu bisa kita kurangi lagi di masa yang akan datang. Ini namanya pengurangan risiko bencana. Termasuk di dalamnya adalah masalah keamanan dan ketertiban. Ada TNI Polri ada di sini. Jadi ini multi kompleks ya. Jadi kedatangan kami dari Jakarta ini tentu untuk memberikan dukungan-dukungan, memastikan ini bisa kita tangani dengan baik. Pak, kalau lihat di lapangan ini agak sulit Pak, karena batu ini ukuran yang cukup besar Pak, ada di tengah rumah masyarakat. Ini bagaimana kalau Bapak melihat? Ini disclaimer-nya adalah kami belum ke lapangan. Ya, jadi besok itu rencana baru kami ke lapangan. Pertanyaan ini nanti kami akan jawab setelah dari lapangan. Pak, menyambut yang relokasi tadi memang banyak masyarakat yang katanya sudah trauma Pak. Tadi kami wawancarai banyak yang minta ke pemerintah kalau bisa Pak kami pindah seperti itu. Bisa dilanjutkan Pak untuk relokasi tadi. Ya, ini bersamaan dengan ini saya kira paralel. Tadi saya sudah sampaikan Pak Sekda, bersamaan dengan penanganan darurat kita data semuanya. Mana-mana rumah-rumah yang kriterianya rusak berat, rusak ringan atau rusak sedang. Untuk rusak berat dan rusak sedang itu ada kemungkinan kita relokasi, termasuk yang hilang. Karena ada rumah yang hilang itu harus relokasi. Maka nanti salah satu tugas dari pemerintah Sitaro itu adalah mencari lahan-lahan yang aman. Yang aman dari bencana, yang masyarakat juga mau pindah di situ. Karena jangan sampai kita membangun, masyarakatnya nggak mau pindah di situ terlalu jauh dari penghidupan mereka. Livelihood itu menjadi hal yang penting, yang menjadi salah satu indikator untuk relokasi. Pak, salah satu agenda bertemu dengan pengungsi malam ini, Pak, apa mungkin yang bisa disampaikan? Tadi kami ketemu dengan pengungsi yang di museum ini dan tentu salah satu yang kami sampaikan adalah harapan. Kami ingin mereka tahu bahwa semua pihak itu membantu mereka tidak sendiri, termasuk pemerintah pusat yang kami datang bersama dengan Deputi BNPB untuk memastikan dukungan bantuan itu mereka bisa terima. Jadi kami di pertemuan ini tadi kami sampaikan mereka tidak sendiri. Kami siap untuk mendukung termasuk yang ada di provinsi, termasuk yang ada di kabupaten begitu. Ya. Oke, gitu ya. Makasih ya. Terima kasih semuanya. Mengenai rumah hilang lenyap ini kategorinya masuk di apa Pak? Lenyap. Ya, yang lenyap hilang itu sebenarnya masuk di rusak berat, tapi rusak beratnya sudah nggak masuk juga di situ. Jadi memang itu mau nggak mau Pak harus relokasi. Karena kita ingin ini sifatnya banjir bandang itu bisa terjadi kapan kita terulang lagi di waktu yang kita nggak tahu, tapi tempatnya di situ. Jangan sampai kita membangun di tempat yang sama, sementara
Kita udah punya pengalaman ini. Udah punya pengalaman kena banjir bandang seperti ini, hilang rumahnya. Jangan sampai kita bikin lagi di tempat yang sama. Nah, itu perlu pendekatan sosial sebenarnya pada masyarakat. Saya kira gitu Pak ya. Makasih ya Pak. Sama ya, udah lengkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.